semua yang terjadi pada diri kita itu kan, itu hanya masalah dipengaruhi oleh emosi ya, emosi. Nah, emosi itu bukan berarti kita itu marah, bukan ya. Marah itu ya salah satu emosi gitu ya. Kita tertawa, kita gembira, kita ikhlas itu adalah emosi juga. Nah, emosi itu lebih berperan penting dibandingkan dengan pikiran itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita bisa berpikir bahwa saya bersemangat, tapi emosi Anda sedang tidak bersemangat. Yang kebenaran yang sejati adalah Anda sedang tidak bersemangat karena emosi itulah yang benar, Bapak Ibu. Nah, emosi itu sebenarnya berasal dari emotion ya. Dan emosi itu kalau kita bagi menjadi dua kata, yaitu energi, motion. Jadi gerakan atau perputaran energi, Bapak Ibu. Dan kita tahu sendiri, yang sering kita pelajari adalah di dunia ini kan semuanya adalah energi. Dan energi itu bergerak, Bapak Ibu. Nah, sekarang energi yang bergerak ini akan berkaitan atau saling berhubungan jika memiliki frekuensi yang sama. Nah, ini materi slide awal udah berat nih ya. Jika memiliki frekuensi yang sama, Bapak Ibu. Kalau frekuensinya berbeda, sekuat apapun Anda paksa untuk menarik sesuatu hal yang kita inginkan, yang Anda inginkan, itu tidak akan bisa kalau frekuensinya berbeda. Oke, kita ambil contoh nih ya. Ini ada sebuah video seorang guru yang sedang melakukan sebuah percobaan pada sebuah garpu tala. Ada garpu tala dengan frekuensi 512 Hz dan ada satu lagi garpu tala dengan frekuensi 440 Hz. Nah, ketika garpu tala 512 Hz ini dipukul dan dibunyikan, apa yang terjadi terhadap garpu tala dengan frekuensi yang berbeda? Oke, kita saksikan ya. Tidak ada pergerakan, Bapak Ibu. Nah, sekarang garpu talanya diganti nih dengan frekuensi yang sama. Sedikit saja dipukul, garpu tala satu lagi dengan frekuensi 440 Hz ini juga ikut bergerak. Oke, ikut bergetarnya karena frekuensi yang sama. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, berarti bagaimana caranya supaya kita itu emosi atau vibrasi atau energi kita ini bisa berbalik lagi kepada kita. Artinya gini, kalau kita memancarkan energi atau emotion atau energi motion ini dengan vibrasi yang negatif, seperti percobaan garpu tala tadi Bapak Ibu, garpu tala yang sefrekuensi itu akan ikut bergetar. Nah, sekarang kalau misalnya kita memancarkan energi negatif, hal-hal positif yang ada di luar sana itu nggak akan ikut bergetar, Bapak Ibu. Tapi hal-hal negatif yang sefrekuensi dengan kita di luar sana itu akan ikut bergetar. Ketika sama-sama bergetar, ini akan ketarik, Bapak Ibu. Ketarik, 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 dan akhirnya kembali ke diri kita. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, emosi kita itu sebenarnya kalau kemarin ya di Leadership Incubator kita berbicara tentang ilmunya Stephen Hawking tentang yang namanya pembagian dari beberapa energi gitu ya. Energi dan frekuensi. Ada energi netral, ada energi positif dan negatif. Nah, saya boleh rangkum hanya menjadi dua energi saja, yaitu kekurangan dan kelimpahan, Bapak Ibu. Kekurangan dan kelimpahan. Nah, jadi gini, apa yang membuat Bapak Ibu memiliki bisnis yang berkembang pesat? Apa yang membuat Bapak Ibu selalu bertemu dengan orang-orang yang tepat? Dan apa yang membuat Bapak Ibu di rekening Anda selalu dipenuhi dengan banyak uang gitu? Apa yang membuat? Karena sekali lagi, seperti percobaan garpu tala tadi, kita sendiri yang memancarkan frekuensi, entah itu frekuensi kekurangan atau frekuensi kelimpahan yang berasal dari emosi kita atau energi motion, pergerakan energi. Nah, sekarang ini, misalnya kita ambil contoh, ada sebuah kalimat mengatakan kita harus bersedekah supaya rezeki kita lancar. Oke, kalau kita menangkap kata-kata itu dengan mentah, Bapak Ibu, kita akan melakukan sedekah tapi dengan emosi yang salah, Bapak Ibu.
Ya, kenapa? Kita sedekah supaya rezeki lancar gitu kan. Kita sedekah supaya rezeki lancar. Berarti kan fokus kita supaya rezeki lancar. Berarti kenapa supaya rezeki lancar? Berarti karena rezeki saya seret. Makanya saya sedekah. Karena supaya rezeki lancar. Berarti kan kita sedang meminta sesuatu dong. Ketika kita sedang tangan di bawah, berarti ini kita sedang memancarkan frekuensi kekurangan loh Bapak. Walaupun kita sedekah 1 triliun sekalipun, ketika kita berharap supaya rezeki saya lancar, itu energi kekurangan yang akan muncul. Frekuensi kekurangan muncul dan akhirnya kita akan menarik sesuatu hal yang serba kekurangan yang akan bergetar. Energi kekurangan yang bergetar ini akan ketarik ke kita. Nah, itu kalau kita salah menangkap arti bahwa bersedekah untuk melancarkan rezeki. Nah, coba kita balik Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu berpikir flashback lagi. Kenapa Bapak Ibu mendapatkan rezeki yang banyak? Kenapa Bapak Ibu mendapat sebuah kelimpahan? Apa yang Bapak Ibu pernah lakukan gitu ya? 99% saya yakin Bapak Ibu pasti Anda pernah memberi sesuatu tanpa harus mikir saya dapat nggak ya? Saya dapat nggak ya gitu. Ngasih sesuatu dengan pikiran kosong gitu ya. Atau memang betul-betul pengen bantu dia tanpa harus ngarepin sesuatu. Saya bantu kamu, suatu saat nanti kamu pasti akan bantu saya. Saya bantu kamu supaya kamu baik sama saya. Masih frekuensi kekurangan, Bang. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan pernah melakukan sesuatu hal dengan pikiran kosong gitu. Saya bantu kamu ya bantu aja gitu. Bantu aja dah gitu. Nah, itu yang tergolong yang namanya frekuensi kelimpahan. Oke, nah sekarang gimana caranya kita melahirkan frekuensi kelimpahan dengan sengaja? Gampang Bapak Ibu. Cukup satu yaitu dengan bersyukur. Sebenarnya itulah sebuah hal yang sangat sederhana Bapak Ibu. Bersyukur ya. Ketika siang hari ini kita ini sama-sama sepakat untuk ayo kita sama-sama bersyukur dulu atas settlement bonus yang keluar ya. Wah, bersyukur ya. Di mana lagi saya dapat passive income seperti ini gitu. Padahal dibandingkan dengan saya kerja di kantoran, saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, income nggak naik-naik gitu ya. Tapi ini saya bisa tidur siang, saya bisa ngatur jam kerja saya, bahkan saya sempat 1 minggu nggak aktif, tapi tetap juga ditransfer bonus. Syukur ya. Gitu. Oke. Nah, kita harus syukur dulu. Ketika ketika kita melihat statement bonus dan ternyata kita ngeluh, itu berarti kita sudah memancarkan energi atau vibrasi atau frekuensi kekurangan, bukan vibrasi kelimpahan. Ya, cuma segini. Ya, bonus elit cuma segini. Mending saya nggak elit dong, gitu kan. Nah, jadi ketika kita ngeluh, kita memancarkan frekuensi kekurangan. Dan sekali lagi, seperti garpu tala tadi, yang bergetar itu adalah energi-energi kekurangan. Dan siap-siaplah menerima lebih banyak lagi kekurangan, Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi semua itu dipengaruhi oleh emosi kita. Nah, jadi statement bonus keluar, syukuri. Hari kita bisa berkumpul, walaupun ada di daerah-daerah tertentu yang sinyalnya lagi nggak bagus, tapi minimal dengar suara saya sedikit-sedikit walaupun putus-putus, atau bisa lihat layar, slide minimal, itu bisa disyukuri. Ya. Yang penting Bapak Ibu pertahankan terus yang namanya emosi atau energi motion kelimpahan ini Bapak Ibu. Kalau kita bisa mempertahankan dalam 1 hari full, baru 1 hari, berikutnya hari kedua, ketiga dalam sebulan, saya yakin Bapak Ibu, disinilah Anda akan mendapatkan sebuah hal yang mungkin Anda tidak bisa duga Bapak Ibu. Karena kita mempertahankan emosi kelimpahannya. Oke? Berarti hari ini sepakat nggak kita untuk sama-sama bersyukur dulu Bapak Ibu?